岩田、あなたの投資の真の価値。 Halo para penonton, jumpa lagi di channel YouTube PT Indotara. Hari ini kita kedatangan unit Iwata Silent Type Generator dengan tipe IW34 LPS Minte. Nah, mungkin para penonton sudah menonton review-review untuk seri LPS ini, atau juga mungkin para penonton sudah punya Iwata Generator tapi dengan seri WS. Nah, apa perbedaan dari seri LPS dan seri WS ini, dan apa saja keunggulannya, dan apakah unit seri WS dan seri LPS ini sama? Saksikan terus video review ini sampai selesai. Oke, nah IW34 LPS Minte. Jadi seri-seri IW LPS ini merupakan seri dengan kapasitas menutupi. Jadi menutupi jeda antara kapasitas yang disupport oleh tipe IW WS series yang mungkin di belakang kita ini, IW68, IW100. Nah, perbedaan itu seperti misalkan 40 dan 50 kVA. Tentu buat para pemirsa yang punya listrik di tengah-tengah itu agak ragu ya. Agak ragu mau beli yang 50 kVA tapi berlebih, mau beli yang 40 kVA mungkin kurang, atau pengen beli yang 30 kVA malah lebih kurang. Dan kebutuhan para pemirsa butuhnya di tengah-tengah, misalkan 34, 35, 36. Nah, LPS ini, Iwata ini memberikan solusi yang sangat cocok untuk para penonton yang mungkin kapasitas listriknya pengen pas banget atau sesuai kebutuhan banget, supaya budgetnya juga pas, terkontrol, terus juga nilai investasinya juga pas gitu. Nah, untuk seri LPS ini menjawab kebutuhan para pemirsa, sehingga IW LPS ini menghadirkan berbagai kapasitas yang sangat variatif yang menutupi kebutuhan-kebutuhan yang mungkin para pemirsa belum bisa cover di seri WS-nya. Oke, IW34 LPS Minte, Iwata Heavy Duty Power Generator yang memiliki daya backup sebesar 34 kVA dengan kapasitas fuel tanknya ini mencapai 90 liter. Dengan kapasitas 90 liter, IW34 LPS Minte ini bisa melakukan backup time daya selama 10 jam dengan daya 100%. Oke, nah artinya konsumsi per jam itu sekitaran 8,51 sampai dengan 9 liter. Oke, tapi untuk penggunaan genset sendiri memang bisa digunakan 100%, tapi untuk rekomendasi untuk jangka panjang atau lifetime-nya atau maintenance-nya sesuai dengan waktunya, maksudnya bukan maintenance lebih cepat, untuk penggunaannya kami rekomendasikan gunakanlah 80% dari maksimal daya yang bisa di backup, supaya untuk menjaga lifetime-nya lebih panjang aja. Karena untuk alat-alat elektronik itu memang semua alat elektronik ya, bukan hanya genset tapi kayak TV, komputer, atau bahkan laptop. Para pemirsa coba nyalakan 24 jam tanpa non-stop, saya jamin pasti akan cepat rusak. Oke, nah untuk IW34 LPS Minte ini sama-sama menggunakan powder coating dari Frelex Jerman, tapi dengan warna putih. Yang sebelumnya mungkin warna kuning orange gitu, tapi untuk seri LPS ini hadir dengan warna putih yang membuat kesan dari unit ini sangat elegan sekali. Oke. Nah, untuk Iwata IW34 LPS Minte ini sudah menggunakan turbo charge seperti ini, yang dimana artinya fiturnya ini sama dengan tipe WS, yang dimana daya yang dihasilkan atau performa yang dihasilkan sangat maksimal 100%, tapi konsumsi bahan bakarnya sangat irit. Ini sangat cocok jadi nilai investasi buat para penonton yang ingin punya genset dengan running hour terus-menerus, tapi biaya konsumsi bahan bakarnya sangat irit. Iwata menjadi salah satu jawabannya. Oke, nah untuk IW34 LPS Minte ini sendiri sudah disupport dengan sistem interlock yang sama dengan tipe seri WS yang di belakang kita ini. Jadi Iwata itu memprioritaskan masalah safety, dari safety mechanical sampai ke safety electricalnya. Unit IW34 LPS menggunakan MCB breaker dari ABB, yang pasti para pemirsa sudah pasti tahu untuk keunggulan dari brand ABB sendiri. Nah, untuk IW34 LPS Minte ini menggunakan engine Iwata yang sama dengan seri WS, tapi alternator yang digunakan untuk seri LPS ini menggunakan alternator dari Leroy Sommer. Jadi IW34 LPS ini tidak bisa diragukan lagi dari segi performanya. Nah, untuk desainnya sekarang IW34 LPS Minte ini agak sedikit lebar di bagian, atau agak sedikit banyak space di bagian knalpotnya ya, sehingga membuat sirkulasi pertukaran hawa panas ketika unit dinyalakan sudah sangat besar sekali, sehingga mencegah unit dari overheat jika dinyalakan terus-menerus. Oke,
Nah, kita coba buka dari bagian dalamnya. Kita lihat perbedaannya. Nah, kalau untuk perbedaan hampir sama persis ya dengan seri WS ya. Sama-sama menggunakan soundproofing. Yang dimana artinya unit IW34 LPS ini sangat cocok untuk para penonton yang mungkin tinggal di perumahan, pemukiman, atau padat dengan warga. Yang jadi dimana ketika genset menyala, tidak terlalu berisik. Tapi buat para penonton yang bergerak di bidang mungkin pabrik atau gedung yang punya ruangan genset sendiri, lebih cocok pakai yang tipe open sih. Kalau tipe open itu biasanya harganya lebih murah, performa sama, hanya masalah dengan suaranya aja. Tapi buat para di pabrik atau gedung yang punya ruang genset sendiri itu bukan jadi masalah. Oke. Nah, untuk engine-nya sendiri sama-sama menggunakan engine Iwata. Terus sudah ada juga filter, fuel, filter bahan bakar dan lain-lainnya. Terus untuk unit IWLPS ini juga sudah menggunakan tipe water cooling, yang dimana pendinginannya menggunakan air radiator, yang tentu para pemirsa pasti tahu performa dari genset water cooling itu sudah pasti dijamin top. Karena dari segi pendinginannya pasti lebih cepat daripada air cooling, sehingga unit bisa dioperasikan terus-menerus. Oke. Nah, untuk di bagian engine kurang lebih seperti itu. Kita coba ulik langsung di bagian elektrikalnya. Jadi jangan kemana-mana. Nah, kita sudah sampai di bagian elektrikal dari IW34 LPS Min T ini. Buat para penonton yang mungkin sudah nonton review kita di IW44, para pemirsa pasti sudah tidak asing lagi dengan tampilannya. Sederhana, hanya ada satu modul saja dan satu buah breaker, yang dimana elektrikal lainnya tersimpan di belakang unit ini, sehingga membuat unit sangat rapi sekali dari segi desain elektrikalnya dan sangat safety. Di sini sudah tertempel beberapa warning yang wajib para user atau para teknisi baca sebelum melakukan pengoperasian IW34 LPS Min T ini, untuk menghindari kecelakaan kerja. Nah, untuk modul controller sudah menggunakan Deep Sea Controller dengan series 4520, yang dimana membuat unit ini menjadi smart generator yang bisa reminder maintenance, bisa mencatat failure yang terjadi, bisa mencatat error yang terjadi, bahkan bisa nyala sendiri untuk melakukan pemanasan mesin jika unit tidak digunakan selama mungkin 1 minggu. Kan unit ini misalkan kalau dipakai backup, jadi tunggu PLN mati lampu dulu nih. Jadi kalau PLN nggak mati lampu ya unit nggak akan nyala kan. Tapi dengan DSE controller ini membuat unit ini menjadi smart generator yang bisa para pemirsa setting seperti alarm untuk supaya nyala sendiri ketika melakukan auto warming. Selain itu, dengan menggunakan DC controller, para pemirsa bisa menyambungkan unit ini dengan automatic sensor switch yang membuat genset bisa menyala otomatis ketika PLN mengalami mati lampu. Selain DSE ini, unit IW34 LPS Min T ini juga sudah menggunakan feature AMF Auto Main Failure, yang dimana feature ini bisa membaca jika arus listrik ada yang terputus dari genset ini, sehingga genset bisa menyala untuk membackup daya listrik tersebut. Tapi jika daya listrik yang masuk ke dalam genset ini sudah menyala kembali, genset akan menerima perintah untuk mati, dan ATS akan mengganti jalurnya menjadi jalur dari sumber daya tersebut. Jadi ATS dan AMF ini menjadi satu kesatuan jika ingin membuat unit generator bisa otomatis menyala. Dan Iwata menyediakan 2 solusi tersebut, langsung di unitnya dan satu perangkat lagi dengan ATS-nya. Oke, setelah saya menjelaskan dari segi fungsi dari DC controller ini, di sini sudah ada MCB ABB yang saya bilang tadi. Untuk masalah safety sudah pasti terjamin. Terus para pemirsa bisa langsung lihat untuk tampilan dari ininya ya, untuk elektrikalnya. Nah, para pemirsa bisa lihat nanti untuk elektrikalnya sudah sangat rapi sekali, dikasih penomoran yang sangat jelas, sehingga membuat ketika terjadi troubleshoot atau failure, para pemirsa atau para teknisi gampang dalam melakukan pengecekan di bagian sisi elektrikalnya. Setelah itu juga untuk emergency stop sudah disiapkan oleh Iwata, yang dimana emergency stop ini mungkin para penonton sudah tahu atau sudah paham untuk fungsinya sebagian besar. Nah, untuk emergency stop sendiri itu para pemirsa bisa gunakan ketika unit mengalami failure atau error, sehingga unit bisa dimatikan secara langsung untuk menghindari kerusakan-kerusakan pada part-part lainnya. Oke, di sini ada template untuk tipe, series, dan beberapa spesifikasi dasar yang bisa para pemirsa gunakan jika ingin melakukan maintenance atau troubleshoot. Cukup fotokan template ini dan kasih ke tim ASS Departemen PT Indotara Persada. Maka tim kami akan langsung dengan segera membantu kebutuhan part, service, jadwal, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan atau request dari para penonton sekalian.
Oke, mungkin untuk bagian electrical itu sudah saya jelaskan secara lebih detail, tapi buat para pemirsa yang mungkin punya banyak pertanyaan terkait electrical atau mechanical yang belum mungkin saya jelaskan, para pemirsa bisa langsung komen di kolom komentar, tanyakan di kolom komentar. Saya akan segera menjawab pertanyaan para pemirsa. Nah, unit IW34 LPS Minta ini memiliki garansi 3 tahun di bagian mechanical, 1 tahun di bagian electrical. Jadi, apa kesimpulan dari seri LPS dan seri WS? Kesimpulannya unitnya sama, feature sama, kegunaan dari bagian controller, engine, alternator, semua sama performanya, apalagi sama-sama menggunakan turbo charge. Yang menjadi perbedaan adalah LPS ini menjadi salah satu unit pelengkap dalam segi kapasitas yang mungkin para pemirsa awalnya dulu bingung mau beli lebih atau beli kurang, tapi sekarang Iwata menyediakan solusinya yang para pemirsa bisa beli sesuai kebutuhan. Misalkan para pemirsa bisa dari 30, 34 ke 40. Nah, itu artinya ada awal, tengah, dan ujung. Jadi para pemirsa yang butuh kapasitas tengah ya bisa ambil 34 kVA, tapi kalau kapasitas para pemirsa cukup di 30 bisa langsung ambil 30. Para pemirsa yang butuh 40 nggak perlu bingung lagi, tinggal beli yang 40. Tapi buat para pemirsa yang kebutuhannya 35, 36, para pemirsa nggak perlu bingung beli 40 atau beli 30. Beli aja 34 karena kapasitas tersebut sudah sangat mendekati dengan kebutuhan para pemirsa. Nah, buat para pemirsa yang ingin cek langsung unitnya bisa langsung datang ke Geraha PT Indotara yang ada di Cikupa, Tangerang. Para pemirsa bisa janjian dengan tim sales departemen kami atau bisa langsung hubungi tim sales departemen kami yang nomornya kami tinggalkan di kolom description. Buat para pemirsa yang mungkin nggak punya waktu, bisa langsung cek di website PT Indotara di www.indotara.co.id atau di marketplace official PT Indotara Persada. Para bisa cari mungkin di Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, dan marketplace lainnya. Nah, untuk para pemirsa yang mungkin baru dapat notifikasi atau video-video dari Iwata yang baru tahu kalau Indotara menyediakan banyak video-video review produk-produk dari kebutuhan industri, perumahan, dan usaha-usaha lainnya. Nah, buat para pemirsa yang baru tahu, segera subscribe channel itu PT Indotara Persada karena para pemirsa akan mendapatkan update video terbaru yang mungkin suatu hari nanti produk tersebut para pemirsa butuhkan, jadi nggak pusing lagi nyarinya di mana. Oke? Nah, mungkin sekian review video kita hari ini untuk unit IW34 LPS Minta ini. Kita akan jumpa lagi di video review berikutnya. Bye-bye.